Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Yang pertama, pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai korupsi. Yang kedua, latar belakang pendidikan anti korupsi. Yang pertama, praktik korupsi sudah terjadi sejak masa kerajaan wilayah Nusantara. Yang kedua, secara faktual, persoalan korupsi di Indonesia dikatakan telah akut. Yang ketiga, pergeseran pola hidup masyarakat yang tadinya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan bergeser pada materialis. 7 alasan mengapa korupsi tumbuh dan berkembang terutama di negara berkembang. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah kekuasaan yang berlebihan atau berasal dari keserakahan, yang ketiga adalah budaya. Maksudnya sebuah masyarakat yang mempunyai nilai bahwa kesuksesan seseorang keluarga harus dinikmati keluarga lainnya. Yang keempat adalah ketidaktahuan, yang kelima adalah rendahnya kualitas moral, yang keenam adalah lemahnya kelembagaan politik, yang ketujuh adalah penyakit bersama. Yang ketiga, nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kerja keras, yang keempat keadilan, yang kelima keberhasilan. Yang keempat, tujuan pendidikan anti korupsi. Yang pertama adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspeknya. Yang kedua, perubahan tentang persepsi sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Kelima, pendidikan anti korupsi memiliki 3 domain penting. Yang pertama, aspek kognitif, menekankan pada kemampuan mengingat dan memproduksi informasi yang telah dipelajari. Yang kedua, domain efektif, menekankan pada aspek emosi, sikap, nilai atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Yang ketiga, domain fisikomotorik, menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan untuk membekali peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Yang keenam, upaya dalam melakukan pemberantasan korupsi, yaitu dengan cara melakukan gerakan moral dan gerakan sosial melalui pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan kampus. Gerakan ini sebagai upaya untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, strategi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Yang pertama, pelatihan anti korupsi di aktivitas badan eksekutif mahasiswa dan himpunan mahasiswa jurusan program studi. Yang kedua, siaran anti korupsi di radio ataupun di televisi kampus. Yang keempat, membuat pagelaran anti korupsi atau penyuluhan tentang anti korupsi. Yang kedelapan, metode pembelajaran mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan cara diskusi. Dengan adanya diskusi akan menumbuhkan kepekaan dan kerangka berpikir. Yang kedua, dosen sebagai fasilitator. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyimpulkan sendiri hasil diskusi. Yang keempat, pemahaman dan pengetahuan semakin meningkat. Sekian dari penjelasan saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.